Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erlangga Mandala Pratama dengan NIM 44452500009. Jadi di sini saya akan memvisualisasikan atau memplotkan hasil dari grafik permintaan atau harga ikan data dari saya. Yang pertama-tama itu kita masuk ke Excel untuk melihat dari datanya. Yang pertama itu ini merupakan hasil dari data ikan bakar saya, di mana harganya 12.000, 13.000. Nah, permintaannya itu 150, 147. Nah, yang pertama-tama itu kita klik ini semua, lalu kita salin Ctrl+C. Lalu yang kedua itu kita masuk ke RS Studio. Nah, ketika sudah masuk ke RS Studio, langsung saja kita berikan sintaknya. Yang pertama itu saya akan menamakan nama saya Erlangga Mandala Pratama. Oke, yang kedua itu kita beri nama garis pagar regresi dan korelasi. Oke, yang pertama-tama itu kita masukin sintak. Yang pertama itu data penjualan. Nah, ketika sudah, lalu kita pencet, lalu kita sama dengan, lalu red delim. Nah, yang ini kawan-kawan. Lalu kita klik tanda kutip clipboard. Nah, kawan-kawan, jadi ini merupakan sintak yang pertama, yaitu ada red delim. Jadi red delim itu fungsinya untuk membaca data dari si ikan bakarnya. Sedangkan kalau si clipboardnya itu untuk salinan dari sini ya kawan-kawan, dari data Excel yang tadi saya sudah salin. Nah, ketika sudah, lalu kita masuk ke sintak 2, masukin data penjualan. Nah, jadi dia itu untuk ngebaca dari si data penjualannya. Kalau kan sedangkan sini kan buat masukin kalau yang di sini kan buat masukin si data penjualannya, makanya red delim. Nah, lalu yang kedua itu sintak yang ketiga itu sama data penjualan juga, lalu sama dengan data frame. Cari kita data frame. Nah, ini dia. Lalu kita masuk data penjualan. Nah, jadi apa sih fungsinya si data frame? Jadi si data frame itu gunanya untuk memperjelas atau enggak memperakuratkan. Sebenarnya tanpa data frame juga sebenarnya bisa aja sih. Jadi si data frame itu definisinya itu struktur data 2 dimensi berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Sama seperti data dari kita yang ada di Excel, ada baris dan ada kolom. Lalu sintak yang keempat itu kita masukin Y-nya. Y sama dengan data penjualan. Lalu kita masukin data penjualan dolar permintaan ikan bakar. Nah, si itu fungsinya untuk mendefinisikan variabel dependent atau yang mempengaruhinya. Jadi ini buat mempengaruhi si hasil plot dari sini. Lalu yang kelima itu X sama dengan, masukin lagi data penjualan dolar harga ikan bakar. Nah, sama seperti Y, tapi bedanya kalau si X itu untuk mendefinisikan variabel independen atau yang ingin kita prediksikan. Jadi ini yang mempengaruhi, ini yang memprediksikan ya kawan-kawan. Oh iya, saya belum jelasin bahwa kenapa sih kita harus pakai dolar. Jadi si dolar itu gunanya untuk mengunci dari si ininya nih, si datanya. Lalu sintak yang keenam itu regresi sama dengan LM kecil semua, shift buka kurung Y tanda ombak X. Nah, jadi fungsinya si
regresi XY itu untuk membuat garis lurusnya. Nanti dia akan ada garis lurus di sini ya. Fungsinya untuk garis lurus nih di sini nih. Itu si regresi. Nah, yang ketujuh itu regresi. Nah, gunanya si regresi itu untuk buat nunjukin garisnya. Contohnya setiap harga ikan naik, maka permintaan turun. Jadi dia tuh untuk nunjukin garisnya dia akan naik apa turun. Begitu kawan-kawan. Nah, sintak yang ke-8 yaitu summary set. Inggris benar. Summary regresi. Nah, sintak dari summary regresi itu fungsinya untuk buat lihat R-squared-nya seberapa tepat buat garisnya. Jadi dia bakal presisi apa enggak si R-squared-nya. Lalu juga bisa untuk ngelihat si p-value-nya, apakah dia secara kebetulan atau tidak. Nah, yang ke-9 itu ininya sintaknya plot kita masukin x, y, x lab ini dia. Lalu kita di sini harga ikan bakar. Oh iya, di sini lupa. Kita ini dulu tanda kutip. Harga ikan bakar. Oke. Ketika sudah, kita beri koma ylab beri ini juga tanda sip, permintaan ikan bakar. Oke, ketika sudah, jadi si plot XY itu gunanya untuk melihat gambar dari pola titiknya antara X dan Y-nya. Ntar di sini ada polanya. Oke, bulat-bulatnya gitulah. Lalu sintak yang ke-10 itu ialah upline. Lalu regresi. Jadi fungsinya si upline itu untuk menambahkan garis regresi ke dalam grafik. Jadi untuk nambahin aja lah. Lalu yang terakhir itu core sama dengan X, Y. Nah, jadi fungsinya si core X itu untuk menghitung koefisien korelasinya, apakah saling berhubungan atau tidak. Nah, ini merupakan ini merupakan sintak. Ini merupakan sintaknya. Lalu kalau ketika sudah, lalu kita tinggal runin saja biar datanya keluar. Oke, run. Nah, dia hasilnya akan keluar seperti ini. Nih, ini merupakan hasil dari sintak yang di atas. Nih, sintak yang di sini. Ini sintak yang di sini ya kawan-kawan. Ini sintak dari sini. Dan ini merupakan hasilnya ya kawan-kawan. Yang pertama-tama itu dapat kita lihat bahwasanya ada harga ikan bakar dan ada permintaannya, di mana yang pertama itu ada 12.000 sampai seterusnya. Dia makin bawah makin naik. Nah, ketika harganya makin naik, permintaannya akan turun ya kawan-kawan. Nah, ketika harganya naik, dia akan makin turun. Nah, yang selanjutnya itu ada si koefisiennya atau interceptnya. Jadi kenapa ini 179.771909? Artinya ketika harganya
harganya 0, dia turun terus sampai 0, maka si permintaannya mentok sampai di 179 ya kawan-kawan. Jadi ini kan di sini mentok sampai 12.000 doang, permintaannya 150. Jadi ketika misalnya harganya 0 terus dia juga akan bakal ikut naik sampai ke 179 ya kawan-kawan. Itu lalu ini apa sih? Minus 0,002501. Jadi itu rata-rata dari si turunnya ini, turun dari permintaan ini. Jadi ketika harganya makin terus naik, dia akan terus turun permintaannya sampai ke sini ya kawan-kawan. Nah, terus yaitu ada hasil dari si korelasinya. Hasil dari korelasinya itu minus 0,99976. Nah, kenapa sih dia itu negatif? Jadi, kenapa dia negatif tuh? Karena ketika harganya naik, permintaannya akan turun. Sebaliknya, ketika harganya turun, permintaan akan naik, jadinya di sini akan plus. Berhubung harganya naik, permintaannya turun, jadi dia akan minus. Nah, 0,9976 itu ialah hasil dari garis si ini nih. Si ini apa namanya tadi? Si regresinya, sumber regresinya. Lalu selanjutnya itu kita akan ngelihat bahwasanya si R-squared-nya itu menunjukkan garisnya itu presisi lurus. Nah, kalau misalnya dia bukan 1, dia akan kayak berantakan gitu ya kawan-kawan, nggak bakal presisi seperti ini. Jadi garis sempurna menjelaskan data semua perubahan permintaan bisa dijelaskan oleh perubahan harga. Nah, yang selanjutnya itu ada P-value-nya. P-value-nya itu sangat kecil. Karena hasil ini bukan kebetulan, hubungan antara harga dan permintaan benar-benar nyata. Jadi ini merupakan hasil dari jawaban si permintaannya kawan-kawan. Tadi kan di sini permintaan kan sintaknya untuk memprediksikan. Bukan di ini, di sini. Di sumber regresi. Kan di sumber regresi itu kan fungsinya untuk buat lihat R-squared seberapa tepat buat garisnya dan untuk ngelihat p-value-nya apakah kebetulan atau tidak. Jadi dibuat ini regresi ya. Jadi si p-value itu hasil dari si sumber regresi. Nah, residual standarnya itu 0,255. Artinya rata-rata kesalahan tebakan hanya sekitar 0,25. Sangat kecil. Nah, yang selanjutnya itu ada arti dari si bintang-bintang ini, yang mana kalau ada 3 bintang itu sangat signifikan, kalau 2 bintang itu cukup signifikan, kalau 1 bintang itu signifikan, kalau tidak ada bintang itu agak signifikan, jadi tidak terlalu signifikan, jadi disebutnya kita agak signifikan. Nah, kalau tidak ada sama sekali atau itu bintang atau nggak titik, itu namanya tidak signifikan. Lalu kita beralih ke plotnya, dapat kita lihat bahwasanya sumbu X-nya itu harganya dari mulai 20.000 sampai ke 60.000. Dan sumbu X-nya itu ialah sumbu X-nya itu ialah permintaan mulai dari 40 sampai ke 120. Terus dapat kita lihat juga ini pola-pola dari si titik-titiknya, pola-pola dari si garisnya. Nah, jadi kesimpulannya, hubungan antara harga ikan bakar dan permintaannya sangat kuat dan hampir sempurna. Setiap kenaikan harga rupiah 1.000 membuat permintaan turun sekitar 2,5 porsi. Hampir tidak ada kesalahan tebakan. Jadi kesimpulannya lebih ininya, ketika harga naik, permintaan akan turun. Jadi ini cukup sekian dari penjelasan dari sintaks saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat amin.